Siapa yang dapat menemanimu saat liburan tiba? Keluarga adalah teman terbaik saat liburan tiba. Saat liburan, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berbagi momen spesial dengan orang-orang terkasih dalam hidup kita. Keluarga selalu memberikan dukungan, kebahagiaan, dan cerita-cerita indah yang akan kita kenang sepanjang hidup. Jadi, jangan ragu untuk menghabiskan waktu liburanmu bersama keluarga tercinta. Apa kamu mengenal sahabatmu? Sahabat adalah mereka yang memberikan pertolongan di saat yang tepat layaknya seorang saudara. Sahabat adalah orang-orang yang selalu berada di samping kita, baik dalam suka maupun duka. Mereka adalah teman yang dapat kita andalkan dan percayai dalam segala hal. Sahabat juga sering menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita. Jadi, jangan lupa untuk menghargai dan merawat persahabatan yang kita miliki. Apa kamu merasa hebat? Ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat atau lebih pandai dari kita. Ini adalah sebuah pengingat untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Meskipun kita memiliki keahlian dan prestasi tertentu, masih ada banyak hal yang bisa dipelajari dari orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari terus bekerja keras, tetap rendah hati, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Kamu masih iri dengan orang lain? Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, jadi jangan pernah iri dengan orang lain. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup sendiri yang unik. Walaupun kita seringkali tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita sebaiknya fokus pada perkembangan diri sendiri. Kamu adalah yang terbaik, dan kamu layak untuk sukses dan bahagia. What is the benefits of having close friends? One of the greatest benefits of having close friendships is that our friends can support and help us when things get rough in our lives. Having someone who truly understands and empathizes with our struggles can make a world of difference in how we navigate and cope with difficult situations. Investing in and nurturing close friendships is a valuable and rewarding endeavor that enriches our lives in countless ways. Please like and share this video. Hey, kamu tahu tentang pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan merupakan sesuatu yang luar biasa. Tak peduli seberapa sulit atau mustahilnya suatu situasi, pertolongan Tuhan dapat menerobos hukum apapun di dunia ini. Segala yang tampak tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Jadi, mari kita percaya dan bergantung sepenuhnya padanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah ketika kamu merasa harus diam, padahal hatimu ingin sekali mengucapkan sebuah kata. Terkadang, kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus menjaga kesunyian dan menahan diri, meskipun ada begitu banyak kata-kata yang ingin kita sampaikan. Diam tidak selalu berarti kelemahan, terkadang itu adalah pilihan yang bijaksana. Jadi, manakah yang kamu pilih, diam atau berkata-kata? Apa kamu sedang tidak dalam stamina yang berkawan? Saat stamina sedang tidak berkawan, jangan jadikan malas sebagai alasan. Ketika merasa kurang bertenaga, cobalah untuk mengambil istirahat yang cukup, mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Jadi, jangan biarkan kekurangan stamina menjadi alasan untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Tetap semangat dan terus bergerak maju ya. Hei, kamu harus menentukan masa depanmu sekarang dan jangan kau tunda-tunda lagi. Kehidupan yang sukses dan bahagia tidak diraih dengan keberuntungan semata, tetapi melalui perencanaan yang matang dan tindakan yang tegas. Maka dari itu, mari kita mulai dengan merencanakan tujuan dan impian kita. Jadi, jangan menunda-nunda lagi. Mulailah sekarang juga dan jadikan masa depan yang gemilang menjadi kenyataan. Apakah kamu bisa menikmati pekerjaanmu? Saat kita bisa menikmati pekerjaan yang kita kerjakan, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan rasanya. Nikmatilah setiap proses kerjamu dan puji dirimu sendiri atas hasil yang kamu capai dan carilah hal-hal kecil yang bisa membuatmu senang dalam pekerjaanmu. Jadi, mulailah menikmati pekerjaanmu dan rasakan kebahagiaan yang datang bersamanya. Dan jangan lupa like dan share video ini ya.
Apa kamu tidak merindukan keluargamu? Kalau aku, keluarga adalah tempat yang paling sering kita rindukan saat kita telah melakukan perjalanan yang jauh. Kehadiran keluarga selalu memiliki arti yang kuat dalam kehidupan kita. Mereka adalah sumber dukungan, kasih sayang, dan kehangatan yang selalu kita butuhkan. Apapun alasan kita, penting juga untuk diingat bahwa keluarga akan selalu ada di hati kita, dan kita dapat tetap terhubung meskipun berjauhan. Jadi, Apa kamu tidak bertanggung jawab untuk tindakanmu? Milikilah keberanian dan bertanggung jawablah atas semua tindakan yang kau lakukan. Bertanggung jawablah tidak hanya atas hasil akhir, tetapi juga atas setiap tahap perjalananmu. Berani melangkah maju, menghadapi tantangan, dan mengambil risiko akan membantumu tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Jadi, bertanggung jawab dalam segala hal yang kita lakukan setiap saat. apa kamu tahu yang terbaik dari Tuhan? Tuhan hanya memberikan yang terbaik, meski kadang tak sesuai keinginan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Setiap langkah yang kita jalani merupakan bagian dari kehidupan ini. Ketika kita mempercayai rencananya, kita akan menemukan kekuatan dan harapan yang tak terduga. Jadi, jangan pernah kehilangan keyakinan. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Apa kamu sering mengeluh? Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan, kita bisa saja rugi karena banyak hal berharga dan kesempatan emas yang terlewat begitu saja. Jadi, sudah saatnya kita menghentikan kebiasaan negatif ini dan mulai mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif dan konstruktif. Dengan begitu, kita bisa mengubah hidup kita menuju arah yang lebih baik dan mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Apa yang kamu pahami tentang cinta Tuhan? Cinta Tuhan pada kita melebihi batas apapun yang ada di dunia ini. Cinta Tuhan adalah sebuah kasih tanpa syarat yang tulus dan abadi. Saat kita melihat kehidupan ini, kita akan menyadari bahwa cinta Tuhan hadir dalam setiap detailnya. Cinta Tuhan tidak mengenal batas waktu atau jarak. Saat kita memahami cinta Tuhan, kita juga diajak untuk mencintai sesama kita dengan cinta yang sama tulus dan tak terbatas. Ini nih pemahaman tentang pasangan hidup. Ketika seseorang memutuskan untuk berpasangan, itu adalah sebuah pilihan yang penting dalam kehidupan. Menemukan pasangan hidup adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan, namun juga bisa menjadi pengalaman yang sangat membahagiakan dan memperkaya kehidupan seseorang. Jadi, kesimpulannya, memutuskan untuk berpasangan adalah langkah penting dalam hidup kita. Apa kamu sedang kehilangan sesuatu? Manusia baru akan menyadari sesuatu yang penting jika dia sudah kehilangannya. Seringkali kita mengambil hal-hal yang sudah ada dalam hidup kita dengan sebatas anggapan bahwa mereka akan selalu ada di sana. Rasa cemas dan kekhawatiran seringkali meresap dalam diri kita ketika kita menyadari bahwa sesuatu yang kita cintai atau sesuatu yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita telah hilang. Ketika kamu merasa kehilangan sesuatu, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Apakah kamu rindu untuk selalu pulang? Perjalanan pulang selalu terasa cepat karena kita sudah sangat merindukan orang-orang yang menyayangi kita. Setiap langkah kakimu menuju pintu rumah adalah langkah yang penuh harapan, karena di dalam rumah kamu akan disambut hangat oleh orang-orang terkasih. Pulang selalu menjadi waktu yang berharga, karena di rumahlah tempat kita benar-benar bisa menjadi diri sendiri tanpa ada batasan. Pernahkah kamu merindukan seseorang begitu mendalam, namun tidak bisa memiliki mereka? Jika kamu tak bisa memiliki seseorang yang kamu inginkan, posisikan dirimu sebagai sahabatnya, maka kamu kan memilikinya utuh. Dengan menjadikan dirimu sebagai sahabat mereka, kamu bisa membentuk ikatan yang lebih dalam dan pada akhirnya memiliki mereka dalam hidupmu dengan cara yang lebih bermakna. Jadi, jika kamu merasa tidak bisa memiliki seseorang yang kamu inginkan, pertimbangkan untuk menjadi sahabat mereka. Apakah kamu orang yang berkarakter? Orang yang berkarakter akan terbentuk menjadi pribadi yang tangguh di kemudian hari. Mempunyai karakter yang baik berarti memiliki kekuatan internal yang akan membantu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan. Karakter yang kuat akan menjadi dasar bagi kita untuk membuat keputusan yang baik, bertindak dengan keberanian, dan menjaga integritas diri. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan karakter lain.
Apa kamu sedang menghadapi hal yang buruk? Tak peduli betapa buruknya harimu, akan selalu ada seseorang yang mampu membuatmu tersenyum dan tertawa. Dia adalah sahabatmu. Ketika semuanya terasa sulit, dia akan ada di sampingmu, memberikan dukungan dan mengangkat semangatmu. Bersama sahabatmu, kamu tidak perlu merasa sendiri dan terbebani oleh masalah yang ada. Jadi, hargai sahabatmu dan jaga hubungan kalian dengan baik ya. Apa kamu sedang menghadapi masalah yang berat? Bila kamu merasa masalah yang kamu hadapi sangat berat, jangan khawatir. Kamu bisa mengucapkan, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar yang mampu mengatasi segala masalah." Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, jangan pernah lupa bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa ada di sisi kita, siap membantu dan mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Apa kamu tahu manfaat dari doa? Doa adalah langkah awal bagi kita untuk menerima mujizat. Doa adalah alat yang kuat yang memungkinkan kita terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi dan mencari petunjuk, kekuatan, dan berkat. Ini adalah cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Yang Ilahi dan mengungkapkan pemikiran terdalam, keinginan, dan rasa syukur kita. Melalui doa, kita dapat menemukan ketenangan dalam situasi sulit dan menemukan kedamaian dalam hati kita. Apakah kamu selalu sibuk mengeluh? Baiklah, izinkan saya memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tidak akan dapat mencapai apa yang kamu inginkan jika kamu terus-menerus terjebak dalam siklus keluhan. Saatnya untuk memecah belenggu dari siklus negatif ini dan mengambil tindakan. Alih-alih terus memikirkan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, fokuslah pada menemukan solusi dan membuat kemajuan. Jadi, lepaskan keluhan-keluhan itu dan mulailah menerapkan perubahan positif dalam hidupmu. Kamu yakin bisa sukses? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan kamu dapatkan. Keyakinan hati adalah kunci utama dalam meraih keberhasilan. Ketika kamu memiliki keyakinan yang kuat dalam dirimu sendiri, kamu akan mampu mengatasi segala rintangan yang muncul di depanmu. Meskipun ada saat-saat sulit dan tantangan yang berat, jangan pernah meragukan potensimu. Percayalah, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mencapai apapun yang kamu impikan. Jadi, hei, yakinlah dalam Tuhan karena keyakinan dalam Tuhan membawa mujizat yang tidak terduga dan kemenangan besar dalam hidupmu. Saat kita memiliki keyakinan yang kuat dalam Tuhan, kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan penuh percaya diri. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Ketika kita mengandalkannya, kita akan merasakan kehadirannya yang memberi kita ketenangan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jadi, Imagine a world where miracles are an everyday occurrence. God always creates miracles every time you need it. In this world, God, the ultimate creator, is constantly orchestrating miracles that defy the limits of our understanding. These miracles are not confined to grandiose events, but they can be found in the smallest moments of our lives. So, the next time you find yourself in need of a miracle, remember that God is always ready to create one just for you. hei, kamu harus memiliki semangat hidup, karena semangat hidup yang tinggi akan selalu memberikan kekuatan di tengah kelemahan yang kamu alami. Terkadang, dalam menjalani kehidupan, kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan yang membuat kita merasa lelah dan putus asa. Namun, dengan semangat hidup yang kuat, kita bisa mengatasi setiap hambatan dengan optimisme dan determinasi. Jadi mari kita jaga semangat kita tetap menyala dengan penuh keyakinan bahwa kita mampu menghadapi segala hal. Apakah kamu ingin mengenal lebih dalam mengenai rencana Tuhan dalam hidupmu? Terkadang, kita tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan, tapi percayalah selalu apapun yang Ia rancangkan bagi hidupmu itu adalah yang terbaik bagimu. Rencana Tuhan mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan atau harapkan, tetapi Ia memiliki pandangan yang lebih luas dan mampu melihat masa depan dengan sempurna. Teruslah memiliki iman yang kuat dan tetap bertahan, karena rencana Tuhan pasti akan terjadi. Apa ada hubungan antara pertandingan dan hidup? Jika kita memaknai hidup sebagai suatu pertandingan, kita harus melakukannya dengan serius atau kita akan meninggalkan kehidupan sebagai pecundang. Seperti atlet yang harus mengubah strategi jika lawan mereka mengubah taktik, begitu pula kita harus siap untuk menghadapi perubahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam hidup kita. Jadi,
Mari kita jalani hidup ini seperti pertandingan yang serius dan penuh semangat ya. Ini adalah dua sisi rahasia kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Kedua hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang lahir ke dunia ini dan pada akhirnya akan menghadapi ajal. Namun, yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini sehingga memiliki makna dan berarti bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari kita gunakan kehidupan ini dengan bijaksana ya. Ini nih sisi lain dari seorang sahabat. Sahabat adalah mereka yang selalu ada di sampingmu, menemanimu melangkah dalam setiap perjalanan hidupmu. Mereka yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan dalam saat-saat sulit sekalipun. Mereka yang selalu mendukungmu dan memberikan motivasi saat kamu sedang merasa down. Jadilah orang yang beruntung memiliki sahabat sejati, dan jangan pernah mengambil mereka sebagai sesuatu yang biasa. When we talk about happiness, it is important to remember that it is not a destination or a constant state. Happiness is about finding joy, satisfaction, and contentment in the moments of our lives. It is about embracing positivity and gratitude, even in the face of challenges. So, my dear friends, let us remember to seek out the light within ourselves and spread it to others, because happiness truly is a beacon that shines brightest when shared. Hei, apa kamu pernah berhenti sejenak untuk merenungkan kehidupanmu? Terkadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa untuk membuat ruang untuk refleksi dan menghargai momen-momen kecil yang memberi makna pada hidup kita. Isilah lembaran kehidupanmu dengan kebaikan agar setiap orang yang membacanya dapat merasakan akan kebaikan tersebut. Karena satu tindakan kebaikan bisa memberi pengaruh yang luar biasa, dan satu kata kasih sayang bisa meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Inilah cara untuk mengelola kehidupanmu dengan baik dan menjauhkan stres dari hidupmu. Mulailah dengan menentukan jadwal harian yang mencakup waktu untuk pekerjaan, istirahat, hobi, dan waktu bersama keluarga. Dengan memiliki rutinitas yang teratur, kamu akan merasa lebih terorganisir dan memiliki kontrol yang lebih baik atas waktu dan tugasmu. Jadi, jangan biarkan stres menguasai hidupmu ya. Kamu tahu tentang proses belajar. Proses belajar seringkali tidak menyenangkan hati, tetapi hasilnya senantiasa menggembirakan. Setiap tahapan dalam proses belajar memiliki tantangan dan kesulitan sendiri. Setiap kesulitan, kegagalan, dan tugas yang kita hadapi merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan kita. Jadi, mari kita tidak takut atau malas untuk menghadapi proses belajarnya. Apakah kamu tahu siapa pengelola hidupmu? Kelola kehidupanmu dengan sebaik-baiknya karena pengelola terbaik ataupun terburuk bagi hidup kita adalah diri sendiri. Di dalam perjalanan kehidupan, kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan-pilihan yang akan membentuk masa depan kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, memiliki dampak yang mungkin berdampak besar pada diri kita sendiri. Jadi, jangan pernah lelah untuk menjadi pengelola terbaik bagi hidup kita. Kamu ingin memiliki pengaruh. Untuk memiliki pengaruh, seringkali tidak dibutuhkan uang yang banyak. Untuk punya pengaruh, hanya dibutuhkan sedikit kasih yang disirami oleh ketulusan. Jadilah teladan yang menginspirasi orang lain untuk berbuat hal-hal yang positif. Tindakanmu yang jujur, amanah, dan penuh kasih akan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarmu. Jadi, ingatlah bahwa memiliki pengaruh tidak selalu bergantung pada uang atau kekuasaan. Apa kamu sedang menyesal? Jangan pernah menyesali apa yang telah kau lalui. Tetaplah bersyukur dan perhatikan langkahmu selanjutnya agar kamu tidak menyesali kembali. Setiap kegagalan dan kesalahan adalah pelajaran berharga dalam hidup. Mereka memberi kamu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Jadi, jangan biarkan penyesalan menguasai pikiranmu, tetapi gunakanlah sebagai motivasi untuk melakukan perubahan yang positif. Apakah kamu tahu di mana kami bisa menemukan sumber doa? Melalui doa, kamu akan menemukan sumber sejati, yaitu Tuhan sendiri. Doa adalah alat yang kuat yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan Yang Maha Kuasa dan mencari petunjuk, kenyamanan, dan kekuatan. Melalui doa, kita dapat menemukan kejelasan di tengah kebingungan dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Jadi,
Ingatlah bahwa sumber doa ada di Tuhan yang siap mendengarkan dan membimbingmu. Kamu ingin memperbaiki orang lain? Berhati-hatilah sebelum kamu mencoba memperbaiki orang lain, atau jangan pernah kamu mencoba memperbaiki orang lain bila kamu sendiri belum bisa memperbaiki diri sendiri. Dengan memperbaiki diri sendiri, kamu dapat menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi, jangan pernah merasa ragu atau malas untuk melakukan perbaikan pada dirimu sendiri. Dan bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Apa kamu mau lebih berdampak? Lebih baik melakukan tindakan kecil tapi berdampak besar, daripada melakukan tindakan-tindakan besar tapi tidak berdampak. Dalam hidup ini, seringkali kita tergoda untuk berpegang pada ketidaktegasan dan kenyamanan. Namun, kita harus ingat bahwa tindakan kecil yang kita lakukan sehari-hari dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada tindakan-tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali. Jadi, mari kita semua berkomitmen untuk melakukan tindakan kecil yang berdampak besar demi kebaikan kita bersama. Apa kamu menyalahkan Tuhan? Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan, mungkin sulit untuk tidak menyalahkan Tuhan. Namun, sebenarnya Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar daripada yang kita lihat. Jadi, jangan menyalahkan Tuhan, melainkan jadikannya sebagai sandaran dalam hidupmu dan percayalah bahwa rencananya selalu lebih baik. Apa kamu ingin mewujudkan imajinasimu? Hidup ini bukan untuk menciptakan ilusi namun untuk mewujudkan imajinasi. Hidup ini bukan hanya sekedar untuk mantap dan melanjutkan perjalanan, namun juga untuk mewujudkan imajinasi yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Semua itu dimulai dengan kepercayaan pada diri sendiri dan kemauan untuk beraksi. Jadi, jangan ragu untuk mewujudkan imajinasimu, karena dunia menunggu untuk melihat betapa hebatnya kamu bisa. Apa kamu belajar dari kegagalan? Kegagalan seringkali menjadi guru terbaik dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, seringkali kita merasa frustrasi dan kecewa. Namun, jika kita melihat dengan bijak, kegagalan juga memiliki pelajaran berharga yang dapat mengubah hidup kita. Jadi, jangan takut menghadapi kegagalan. Lihatlah sebagai pelajaran berharga yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Apa yang spesial darimu? Percayalah bahwa hal kecil pun bisa menjadi sesuatu yang spesial dalam hidup ini. Kadang-kadang, kita terlalu fokus mencari hal-hal besar dan luar biasa, sehingga kita seringkali melewatkan keindahan dalam hal-hal kecil sekitar kita. Jadi, jangan pernah meremehkan apapun yang kamu anggap kecil. Buatlah setiap momen menjadi istimewa dan hargai setiap usaha yang kamu lakukan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati terletak pada kesadaran kita akan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu pahami dalam kasih dan tindakan? Kasih dalam tindakan, itu adalah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya bukan hanya kata-kata dan pernyataan belaka, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan nyata. Tindakan ini bisa berupa kepedulian, pengorbanan, atau membantu orang lain dalam kesulitan. Jadi, ketika kita mencintai seseorang, tindakan kita akan mencerminkan betapa dalamnya kasih yang kita miliki. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Tuhan, tapi apakah kamu benar-benar mengenal pribadinya? Mengenal pribadi Tuhan dengan benar adalah kunci untuk mengalami mujizat-mujizat darinya. Jadi, mari kita mulai dengan meluangkan waktu untuk mempelajari pribadi Tuhan dalam firman-Nya, melalui doa dan perenungan. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan dengan benar, kita akan mengalami mujizat-mujizat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pernah kamu berdoa untuk kotamu? Berdoalah selalu untuk kesejahteraan tempat di mana kau berada sekarang, karena saat tempat tersebut sejahtera, kamu pun akan merasakannya pula. Doa adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, yang juga dapat membawa berkat bagi lingkungan sekitar. Kita dapat berdoa untuk keselamatan, keamanan, dan kemakmuran kotamu. Jadi, jangan ragu untuk menghadiahkan doa terbaikmu untuk kotamu setiap hari. Ini nih rahasia jabatanku. Ini bukan tentang berdiri tegak dan memberi perintah, tetapi tentang berdiri berdampingan dengan orang lain dan membantu mereka mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka untuk mencapai kesuksesan. Kolaborasi dan dukungan adalah bahan-bahan penting dalam mencapai puncak keberhasilan.
Jadi, mari kita berjuang menuju kesuksesan bersama, memberdayakan satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.